Jika kita membuka media sosial dan melihat pemberitaan melalui dunia maya, termasuk berita di televisi, maka kita menyaksikan begitu banyaknya pemberitaan menyangkut Dinar Kendi. Bahkan, persoalan tentang Dinar Kendi sempat menjadi trending topik di Twitter dan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dinar Kendi sendiri menjadi trending nomor 1 di Twitter dan banyak dibahas di dunia maya setelah aksinya yang memprotes perpanjangan PPKM dengan cara turun ke jalan sambil mengenakan bikini atau pakaian renang. Atas dasar adanya laporan polisi dari pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, selanjutnya pihak kepolisian itu melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dan barang bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dan barang bukti inilah selanjutnya polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana sehingga polisi meningkatkan laporan tersebut menjadi penyidikan. Setelah melalui rangkaian proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti, selanjutnya terhadap Dinar Kendi ditetapkan tersangka atas kasus pornografi oleh pihak penyidikan atau pihak kepolisian dengan dijerat pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Pornografi, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dengan ditetapkan status tersangka terhadap Dinar Kendi, selanjutnya pihak penyidik melakukan penangkapan terhadap Dinar Kendi. Walaupun terhadap Dinar Kendi tidak dilakukan penahanan, namun dengan adanya penetapan tersangka dan tetap dilanjutnya proses hukum terhadap Dinar Kendi, selanjutnya telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Buat yang pro terhadap penetapan tersangka dan proses hukum Dinar Kendi, menilai Dinar Kendi tetap layak ditetapkan sebagai tersangka karena perbuatan Dinar Kendi yang menggunakan bikini di tempat umum tersebut itu dinilai tidak terpuji dan hanya mencari sensasi belaka. Sedangkan buat yang kontra terhadap penetapan tersangka dan proses hukum terhadap Dinar Kendi, memuji keberanian Dinar Kendi dalam memenuhi janjinya apabila PPKM diperpanjang. Dan secara hukum, pihak-pihak yang kontra atas penetapan tersangka dan proses hukum Dinar Kendi itu menilai bahwa Dinar Kendi itu tidak melanggar norma hukum. Dalam hal ini itu Dinar Kendi dinilai hanya melanggar norma kesusilaan. Sebelum membahas pasal yang disangkakan kepada Dinar Kendi, pertama-tama terlebih dahulu kita akan membahas tentang boleh nggak sih kita menyampaikan pendapat atau katakanlah melakukan proses terhadap kebijakan pemerintah. Jika diperbolehkan, bagaimana sebenarnya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan apabila kita ingin menyampaikan pendapat atau protes terhadap kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebenarnya menyebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum tersebut harus dilakukan secara benar dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, ada 3 cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Pertama, secara lisan, yaitu bisa melalui pidato, ceramah, dialog, ataupun diskusi. Yang kedua, secara tulisan, bisa melalui poster, surat kabar, majalah, ataupun artikel. Yang ketiga, itu bisa melalui foto, film, unjuk rasa atau demonstrasi, atau dengan melakukan pawai, atau melakukan mimbar bebas. Beberapa tempat yang diperbolehkan bagi kita selaku warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu ada jalan raya, lapangan, alun-alun, dan tempat umum lainnya. Sedangkan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, ada tempat ibadah, rumah sakit, instalasi militer, terminal atau pelabuhan, stasiun, bandara, dan lingkungan istana presiden. Kembali ke pasal 36 Undang-Undang Pornografi, yang disangkakan kepada Dinar Kendi tersebut itu berbunyi, setiap orang yang mempertontonkan diri
atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau hubungan intim, atau yang bermuatan pornografi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jika mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi, maka di situ dikatakan bahwa pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya yang melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi sosial yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi, berdasarkan pada hal-hal yang saya sampaikan tadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah terhadap Dinar Kendi itu patut diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak? Bagi teman-teman yang setuju atau tidak terhadap proses hukum dan penetapan tersangka Dinar Kendi, silakan komen pada video ini ya. Salam dari saya.